Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan operasional Kebun Binatang Surabaya senilai 10 miliar rupiah lebih. Tanggapannya, Pak. CA, mantan Direktur Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya periode 2016 hingga 2024, langsung ditahan tim tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur usai menjalani pemeriksaan pada Selasa malam. CA disangkakan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan keuangan, di mana sejatinya anggaran keuangan tersebut merupakan uang operasional perusahaan termasuk kebutuhan makan satwa di Kebun Binatang Surabaya. Dalam rentang waktu periode kepemimpinannya 2016 hingga 2024, CA telah merugikan negara sebesar 10 miliar rupiah dengan melakukan manipulasi data keuangan, seolah anggaran tersebut telah dibelanjakan sesuai kebutuhan, namun hasil temuan penyidik berkata lain. Anggaran tersebut disalahgunakan dan dimanfaatkan secara pribadi. Pasca penetapan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebun Binatang Surabaya sebagai tersangka, kasus dugaan korupsi muncul beragam tanggapan warganet yang mengaitkan kasus tersebut dengan kondisi satwa di Kebun Binatang Surabaya KBS. Menanggapi hal itu, pihak KBS menegaskan kesehatan dan kesejahteraan satwa tetap menjadi prioritas. Usai penetapan tersangka mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya CA, foto-foto lama harimau Sumatera dan beruang dengan kondisi tubuh kurus kembali beredar di media sosial. Sejumlah warganet menduga kondisi tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan anggaran di Kebun Binatang Surabaya KBS. Kepala Seksi Humas KBS Lintang Ratri Sunarwidi menegaskan foto yang beredar merupakan dokumentasi lama saat KBS masih dalam masa peralihan pengelolaan. Menurut Lintang, harimau dalam foto tersebut memang sudah datang ke KBS dalam kondisi sakit akibat pola pemberian makanan yang tidak sesuai sebelum masuk ke KBS. Seluruh satwa di KBS terus mendapat perawatan dan pengawasan sesuai standar konservasi. Foto-foto yang ada di media saat ini yang sedang beredar adalah foto-foto yang lama, bukan pada masa-masa dipegang oleh pemerintah kota. Karena pemerintah kota sendiri ketat terhadap pemeliharaan satwa. Untuk kondisi harimau yang pada saat itu kurus, sekarang bagaimana, Bu? Itu sudah mati dari tahun 2000, jadi kematian 2009. Pada waktu itu saya sendiri yang menangani pada saat kematiannya. Kondisi Kebun Binatang Surabaya saat ini diklaim dalam keadaan baik dan sehat secara umum. Meski turut tersorot akibat kasus dugaan korupsi anggaran operasional yang menjerat mantan Direktur Utama KBS. Terkait hal tersebut, pihak pengelola KBS memastikan kecukupan pangan dan kesehatan satwa yang ada di KBS. Sahabat satwa, mari datang ke Kebun Binatang Surabaya, saksikan sendiri apakah memang benar satwa-satwa kami mengalami kurus atau tidak. Karena kami sudah melakukan perbaikan-perbaikan dari sebelum-sebelumnya. Dan untuk perawatan satwa kami selalu diawasi oleh pihak-pihak terkait. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama KBS Hoirul Anwar sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk pakan satwa senilai 10,2 miliar rupiah selama periode 2016-2024. Dari hasil penyelidikan penyidik Kejati ditemukan dugaan pengeluaran kas yang tidak sah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Farah Manhila, Nur Rahman, TV One mengabarkan. Mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya KBS Hoirul Anwar menjadi tersangka korupsi penyelewengan dana operasional Kebun Binatang Surabaya periode 2016-2024 yang menimbulkan kerugian miliaran rupiah. Berikut data selengkapnya untuk Anda. Dugaan korupsi penyunatan biaya operasional KBS, total kerugian negara 10,2 miliar rupiah, sekitar 7,4 miliar rupiah diduga mengalir ke kantong pribadi.
Dugaan modus korupsi mengeluarkan uang yang tidak sesuai peruntukan, membuat pengeluaran fiktif, penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, pemangkasan anggaran pakan, hingga perawatan kesehatan dari satwa. Dan berikut ini adalah profil dari Kebun Binatang Surabaya, berdiri pada 31 Agustus 1916 dengan luas 15 hektar. Koleksi satwa sebanyak 2.186 ekor satwa dengan total 222 spesies terdiri dari aves, reptil, mamalia, ikan, dan pisces. Aktivitas perawatan satwa ini terdiri dari vitamin diberikan setiap hari, pakan 2 kali sehari, kemudian kandang dibersihkan 2 kali sehari. Kemudian juga diberikan obat cacing setiap 3 bulan terhadap satwa yang berada di Kebun Binatang Surabaya. Kemudian dilakukan vaksinasi rutin sesuai dengan jadwal. Disinfeksi kandang secara rutin, kemudian ada pemberian penghangat untuk satwa terutama saat musim pancaroba. Pada 2026, air minum satwa beralih dari sumur ke PDAM. Bagaimana perkembangan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kebun Binatang Surabaya? Kita terhubung dengan Kasih Penerangan Hukum Kejati Jawa Timur, Bapak Adnan Sulistiono. Selamat sore, Pak Sulis. Selamat sore, selamat sore. Baik, Pak Sulis, ini sebelumnya kan disebut kerugian negara ini sekitar 10,2 miliar rupiah. Bagaimana perhitungan angka tersebut, Pak? Benar. Begini, terima kasih Pak Aditya TV One bahwa masalah penghitungan kerugian sudah masuk ke taraf masuk dalam ranah pemeriksaan penyidikan. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah bahwa 10,2 miliar itu adalah hasil dari penyidikan sementara yang telah kami hitung tim penyidik dengan teman-teman dari BPKP, sehingga muncul angka 10,2 miliar tersebut. Baik. Halo? Ya. Baik, silakan Pak, dilanjutkan. Ya. Jadi penghitungan itu dari 10,2 miliar itu adalah sudah merupakan penghitungan sementara dari hasil penyidikan, penghitungan sementara antara tim penyidik dengan teman-teman dari BPKP. Baik. Nah, ini yang masuk ke kantong pribadi sebesar 7,4 miliar ya Pak? Itu sudah masuk karena penyidikan. Benar, yang masuk kantong pribadi sementara dihitung 7,47 miliar sekian lebih itu. Baik. Demikian. Baik, CA ini kan diduga korupsi dengan memanipulasi laporan pertanggungjawaban. Nah, apakah dalam menjalankan aksinya ini ada keterlibatan dari pihak lain atau CA seorang diri saja, Pak Adnan? Oke, dalam perkara korupsi biasanya tidak akan pernah berdiri sendiri. Jadi tim penyidik masih dalam melakukan pendalaman. Apabila nanti terkait pada pihak-pihak lain, tim penyidik akan memintai keterangan tetap dengan memperhatikan asas ketelitian, kehati-hatian, juga asas praduga tidak bersalah. Demikian. Baik. Ini kan kerugian yang dihitung ini dari tahun 2016 hingga 2024. Jadi dampak apa saja Pak yang kemudian ditimbulkan, yang terjadi terkait dengan Kebun Binatang Surabaya ini akibat dugaan korupsi dari mantan dirutnya ini? Ya. Dampak ini yang sebetulnya sangat memprihatinkan. Tadi benar bahwa dari hasil tindak pidana korupsi oleh direktur utama itu ternyata mempengaruhi dari pertumbuhan hewan tersebut. Bisa dicek langsung, mungkin yang tadi diserahkan sama pihak KPS, tapi faktanya tim penyidik melihat fakta yang terjadi sebenarnya
sehingga timbul dugaan tindak pidana korupsi itu yang setelah dilakukan penyidikan menimbulkan kerugian negara yang sebesar itu. Jadi kami tidak asal mengatakan bahwa ini seperti ini, bukan, tapi berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Bisa dicek sendiri keadaan tersebut. Demikian, Pak. Baik, dari hasil investigasi terhadap mantan direktur dari KBS yang saat ini masih bergulir, ada temuan baru apa Pak yang mungkin dapat diinformasikan kepada pemirsa TV One? Temuan baru masih dalam proses pendalaman, jadi kami tidak bisa menyampaikan saat ini sudah masuk ke materi penyidikan bagi tim kami. Demikian. Baik, baik, proses investigasi masih terus dilakukan. Terima kasih Pak Adnan Sulistiono atas informasinya masih berjalan. Ya, masih baik. berjalan. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Adnan Sulistiono, Kasih Penerangan Hukum Kejati Jawa Timur telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.